Rahayu, Rahayu. Salam budaya, salam hormat buat semuanya. Saya Mbak Gimbal Sang Putra Alam, Panglima Tinggi Laskar Lembah Mayat. Dan saya juga seorang dukun. Setelah kita melihat video yang barusan kita tonton, ini kembali muncul orang-orang yang merusak sesajen. Dan kebetulan orang ini masih anak-anak atau remaja. Nah, kejadiannya ini tepatnya di Alas Purwa, di Pura. Nah, ini kemudian sesajen Hindu ini berada di Pura Kawitan. Perbuatan ini dilakukan remaja. Nah, yang menjadi persoalannya adalah apakah ini dilakukan atas dasar inisiatif sendiri atau ada oknum di balik. Nah, kalau ini memang terjadi atas inisiatif sendiri, anak muda ini benar-benar goblok, tolol, bajingan, gitu. Dia menggunakan baju budaya, ya. Ya, ini bisa terjadi dengan para kadrun-kadrun, para sengkuni-sengkuni yang coba merusak keutuhan kebersamaan kita dengan mengganti kostumnya. Nah, ini hati-hati nih teman-teman penggiat budaya ya. Kalau ini sampai terjadi, berarti budaya dan para pelaku budaya sudah mulai disusupi oleh orang-orang yang sembunyi di balik belangkon, sembunyi di balik baju-baju daerah. Ternyata kita kecolongan. Jadi teman-teman ya, para penggiat budaya, kita harus waspada dengan sengkuni-sengkuni yang mulai menggunakan baju-baju budaya, sembunyi-sembunyi di balik topeng-topeng budaya. Awas ya, awas. Nah, tanda-tanda dari pelaku budaya adalah ketika mereka menjadi penjilat. Nah, mudah-mudahan ya, kita masing-masing memberi introspeksi pada diri kita sendiri. Apakah kita bagian dari sengkuni yang sembunyi di balik budaya, atau memanfaatkan budaya untuk kesenangan pribadi? Ingat saudaraku ya, alam ini tidak bisa ditipu. Kalau kalian bermain-main dengan budaya, dengan keinginan-keinginan niat serakah kalian, maka tidak lama kalian pasti akan tumbang dan nama kalian akan menjadi kenangan yang pahit. Nah, kembali menyingkapi video yang barusan kita lihat, seorang remaja masih sekolah. Nah, kebetulan pelakunya sudah ditangkap. Ini betul-betul suatu tamparan buat kita, para orang tua-tua. Sejauh mana anak-anak kita didik untuk menghormati budaya? Bagaimana orang tua-tua ini mengajari anak-anak kita mencintai budaya? Nah, ini diharapkan peran serta dari tokoh-tokoh masyarakat budaya dan juga orang tua. Begitu saudaraku ya. Jadi tidak hanya kita aja, tapi siapapun wajib memberi pemahaman tentang budaya. Budaya ini luas. Terutama yang paling dekat yang kita ajarkan adalah anak-anak kita, cucu-cucu kita, orang-orang lingkungan kita yang terdekat. Ajari mereka dengan ajaran budi pekerti. Ajarin untuk bertutur kata yang sopan. Ajari mereka menghargai satu sama lain. Santun terhadap orang tua, santun kepada orang yang lebih tua.
ini yang sudah lama-lama hilang. Budaya Jawa terutama, budaya yang penuh dengan etika kesopanan sudah lama-lama hilang. Kula nuwun niku wis gak ono. Kita bertamu kepada sesama orang Jawa, masuk atau mau masuk ke rumahnya teman kita atau saudara kita, nggak ada ucapan kula nuwun. Amit, nyuwun sewu, itu sudah hilang dari pendengaran kita. Lo ngono kok ngaku Jawa, lo ngono kok ngaku pelaku budaya. Kalian masih malu menggunakan kata sapaan amit kula nuwun iku wis malu. Ya. Generasi kita ini sudah harus diajari tentang budaya pekerti. Ajarin anak-anak kita untuk mengucapkan kalimat sederhana, bertamu kepada orang Jawa, sesama Jawanya itu kula nuwun. Ya, artinya permisi. Gak titik-titik bahasa Arab. Mendayo padha Jawae bahasa Arab. Ngono ngaku Jawa. Tuk. Nek kon wong Jawa ya mendayo iku ya kula nuwun. Engko nduk jero omah iku ana jawaban. Monggo pinarak. Apa kalian gak rindu dengan kata-kata seperti itu? Atau menunjukkan ibu jari kita begini, monggo. Mengangkat ibu jari ini sudah hilang. Ya. Sederhana aja kalau kita nyoba bertanya kepada seseorang di jalan, mau menunjukkan jalan seseorang, misalkan, Pak, saya mau ke rumahnya Pak RT atau ke rumahnya siapa, alamatnya di sebelah mana ya Pak rumahnya? Sudah lupa dengan, oh rumahnya di sebelah sana, monggo pinarak. Sudah nggak ada. Paling-paling ono emek nduding. Nang kono lho, Cak. Nang kono menggo kono mari ngono tak kok omane. Ah, iya toh. Tak kok ongko lak dikei ro. Nah, ini sudah bukan budaya kita ngono lho. Kalau kita memang mau uri-uri budaya, ayo kita kompak. Ya. Kita kompak untuk mendidik anak-anak kita, generasi kita untuk mengerti ajaran budi luhur. Apa sih ajaran budi luhur itu? Ajaran budi pekerti, menghormati satu sama lain, menghormati agama orang lain, menghargai pendapat orang lain, sopan bertutur kata, lembut dalam berbicara, enak ngrungokno. Kok bunga-bengok seolah-olah Tuhan itu tuli, ya. Oke lah teman-teman ya, kita kembali menyingkapi video yang terjadi seorang bodoh. Apakah ini calon sengkuni atau memang sengkuni yang coba disisipkan ke dalam tubuh-tubuh budaya? Karena remaja ini sudah minta maaf atas tindakan bodohnya dan sudah ditangani oleh teman-teman sahabat polisi atas ulahnya yang merusak sesajen sahabat-sahabat dari Hindu yang berada di Alas Purwo, yaitu di Pura Kawitan. Ini betul-betul satu tamparan yang kedua setelah sesajen pertama diacak-acak. Nah, ini sesajen yang berikutnya sudah mulai dilakukan oleh remaja. Nah, remaja ini harus kita cari siapa yang menyuruh atau apa keinginannya merusak sesajen. Andai kata beda agama, toh sesajen itu tidak mengganggu agama kalian gitu loh. Kalian boleh beragama apapun, tapi hormati
kepercayaan orang lain. Agamamu, agamamu. Agamaku, agamaku. Kepercayaanmu, kepercayaanmu. Kepercayaanku, kepercayaanku. Jadi yakinilah masing-masing kepercayaan kita dan hormati. Makanya tegakkan Pancasila. Taruh di dada kita Pancasila. Dan hafalkan Bhinneka Tunggal Ika. Maksudnya apa Bhinneka Tunggal Ika itu ya? Kerukunan yang kita ciptakan itu akan harmonis kalau kita betul-betul paham tentang Bhinneka Tunggal Ika. Dan ayo kita bantu pemerintah ini untuk menyelesaikan tiap masalah. Jangan semakin lama semakin dibentur-benturkan kepercayaan kita, keyakinan kita. Ya, banyak itu hujatan antara ulama dengan ulama, kiai dengan kiai, pendeta dengan ulama. Sing gak ono iku dukun mbek dukun lho, gak tahu tarung. Ya. Soalnya gak ono sing nyokong. Dukun ket biyen ya ngono tok. Aduh ya. Nih teman-teman ya. Saya ingatkan sekali lagi. Tanpa kita waspada, kita akan lebih kecolongan lagi. Dengan para sengkuni-sengkuni yang menggunakan jubah budaya. Awas, hati-hati dengan sengkuni yang tidak berkedok agama saja, tapi berkotopeng jubah budaya, pakai belangkon, pakai baju khas budaya, tapi isinya mulai menghasut, mulai punya kepentingan di antara kepentingan. Nah, hati-hati ya, hati-hati, waspada saudaraku ya. Pasang mata, pasang telinga, amati gerak-gerik seseorang yang selalu mengatasnamakan budaya tapi tingkah lakunya tidak berbudaya. Mereka pasti dari golongan sengkuni. Awas ya, awas. Dan teman-teman, saya sekali lagi mengatakan, selama kita rukun dan guyup, kita pasti bisa membuat Ibu Pertiwi tersenyum. Kita akan membuat NKRI jaya dan Indonesia jaya. Itu hanya dibutuhkan landasan keikhlasan, dibutuhkan kesadaran, dan dibutuhkan niat tulus untuk mengangkat budaya Indonesia menjadi yang utama. Kita perlu bersinergi dengan tokoh-tokoh agama. Kita perlu bersinergi dengan tokoh-tokoh spiritual dan tokoh-tokoh pemerintah untuk mewujudkan suatu Indonesia yang jaya. Dan jangan merasa hebat, jangan merasa kuat. Hebat adalah ketika kehebatan kita mampu menolong orang yang lemah dan tidak berdaya. Dan kuat adalah ketika kekuatan kita mampu melindungi orang yang lemah. Tingkatkan silaturahim dan jangan jemu-jemu bersilaturahim, dan hadiri setiap acara-acara budaya agar kita saling mengenal, agar kita saling menyapa. Itu adalah kunci untuk meningkatkan tali silaturahim. Saya Mbak Gimbal Sang Putra Alam mengucapkan salam hormat, salam budaya. Merdeka, merdeka. Rahayu, 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 rahayu.